Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang kami cari tentang perancangan sistem informasi pendaftaran calon jamaah umroh berbasis web pada AET Travel PT Penjuru Wisata Negeri Cabang Padang Pariaman. Berikut beberapa nama anggota kelompok: Zaki, Jimmy, Rani Fazira, Salma Rifani Suherman, Fi Laili, Rahma Syaputra, Bunga Permatasari, Iqbal Arrahman. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Seiring dengan berjalan waktu, minat masyarakat untuk melakukan ibadah umroh adalah sangatlah besar. Karena ibadah umroh tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu keberangkatan, AET Travel hadir ke tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengembang amanah masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Akan tetapi, juga mendapatkan kendala dalam proses pendaftaran yang harus terlebih dahulu datang ke perusahaan, serta perusahaan sulit untuk mempromosikan lembaganya yang diketahui oleh calon jamaah yang lebih luas lagi. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dengan membangun website sistem informasi AET Travel yang dapat memberikan informasi ibadah umroh kepada calon jamaah? Yang kedua, bagaimana dengan membangun website sistem informasi AET Travel yang dapat mempermudah calon jamaah umroh untuk mendaftar secara online tanpa harus datang ke kantor? Yang ketiga, bagaimana dengan membangun website sistem informasi AET Travel yang dapat meningkatkan jumlah jamaah ibadah umroh? Yang keempat, bagaimana dengan membangun website sistem informasi AET Travel yang dapat mempercepat pengolahan data calon jamaah yang agar tidak dilakukan pencatatan secara konvensional lalu diinput manual ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, batasan masalah. Agar penelitian ini tidak melenceng pada tujuan awalnya, ada batasan masalahnya, yaitu membahas tentang perancangan sistem informasi pendaftaran calon jamaah umroh berbasis web pada AET Travel PT Penjuru Wisata Cabang Padang Pariaman yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan juga model perancangan UML. 4. Tujuan penelitian. Yang pertama, memudahkan calon jamaah mengisi data pribadi ke dalam formulir secara online. Yang kedua, untuk memudahkan perusahaan terutama admin kantor dalam pengelolaan data jamaah umroh yang mendaftar di PT tersebut. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengalaman dalam merancang sistem informasi pada calon jamaah umroh pada travel tersebut. Yang kedua, bagi program studi juga menambah wawasan dan pengalaman penelitian merancang sistem informasi pendaftaran calon jamaah umroh pada travel tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan dapat mempermudah tim manajemen dan administrasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data calon jamaah umroh. Bab yang kedua, landasan teori. Konsep dasar sistem informasi merupakan suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua dan subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk sistem itu sendiri, jaringan komputer dari prosedur-prosedur yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk karakteristiknya, komponen atau elemen. Yang kedua, ada batas sistem. Ketiga, lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung sistem, dan beberapa yang lainnya. Pengertian sistem informasi adalah sistem yang terdiri beberapa komponen yang saling bersatu untuk mencapai suatu tujuan yang menyediakan sebuah informasi bagi yang membutuhkan. Sistem informasi ini ada 6 komponen. Yang pertama, input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Untuk manfaat sistem informasi, yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang secara akurat dan tepat, yang mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Konsep dasar jamaah, suatu perkumpulan atau rombongan yang memiliki pemimpin dalam melaksanakan ibadah umroh. Konsep dasar umroh ini adalah baik untuk dilakukan dan tidak wajib. Konsep dasar web. Web adalah suatu ruang informasi di dalam ruang internet yang menggunakan teknologi hypertext yang berupa teks, gambar, suara, animasi, dan data multimedia lainnya. Metode pengembangan perangkat lunaknya yaitu SDLC atau siklus
pengembangan sistem dalam rekayasa sistem, di mana merupakan proses pembuatan atau pengubahan sistem secara model yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Selanjutnya, model waterfall yaitu suatu proses perangkat lunak yang berurutan seperti air terjun. Dapat dilihat pada gambar waterfall model dari requirement analysis sampai operation and maintenance. Selanjutnya, UML merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada objek. Peneliti menggunakan alat bantu dalam perancangan berorientasi objek berbasiskan UML ada 4, yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram. Konsep pembuatan website pertama, database merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan. HTML merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. PHP yaitu bahasa pemrograman script site karena PHP diproses pada komputer server. Itu exam yang merupakan paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL. Selanjutnya, pengertian CCS adalah sebuah pemrograman atau script yang mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah website. Ada beberapa bagian penting dari exam, yaitu HTDOC, PHP MyAdmin, Control Panel, dan selanjutnya pengertian MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juga instalasi di seluruh dunia. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Peneliti di sini menjelaskan kerangka kerja penelitian seperti yang digambar. Lalu jenis dan sumber data yang didapat yaitu diperoleh dari kinerja penelitian dan alternatif dengan melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai dari bulan November 2022 sampai bulan Februari 2023 pada Jalan Raya Sicincin Pariaman KM 06 Kampung Tangan Bulu Kaso. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat keras atau hardware seperti laptop, prosesor Intel Core i3, memori 4GB, flash disk PNG 16GB. Lalu juga ada perangkat lunak seperti software yaitu sistem operasi Windows 2010, Microsoft Office 2010, Sublime Text, Exam, Google Chrome, dan software pendukung lainnya. Lalu penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian keperpustakaan, dan penelitian laboratorium. Selanjutnya, analisa. Ada 3 analisa yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama analisa data, yang kedua analisa proses, yang ketiga analisa sistem. Selanjutnya, perancangan. Penelitian menggunakan UML sebagai tools dalam menjelaskan alur analisa program, di mana UML digunakan satu use case diagram, yaitu pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Lalu class diagram, hubungan antar kelas dan penjelasan detail pada tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Yang ketiga, activity diagram untuk menggambarkan workflow atau aliran kerja aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang keempat, sequence diagram yang memberikan gambaran kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang diambil dari penelitian ini. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.